Selamat pagi. Bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran tematik kelas 5 untuk tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dalam hal ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS, yaitu kondisi geografis Indonesia. Dengan mempelajari ini, kita akan semakin mengenal Indonesia. Apa saja yang menjadi kekayaan, apa yang dimiliki, apa yang menjadi ciri-ciri dari kondisi Indonesia. Ibu berharap anak-anak semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Selamat belajar, selamat menyaksikan dengan seksama. Kita mulai dengan letak geografis Indonesia. Apa sih artinya letak geografis? Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, yang benar-benar ada di permukaan bumi seperti gunung, sungai, danau, dataran tinggi, dataran rendah, itu namanya letak geografis. Sebelum ke sana kita mengenal dulu batas wilayah Indonesia. Indonesia di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah timur berarti di sebelah kanan sini. Ini ada Papua Nugini, kemudian ini ada Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah utara di bagian atas itu ada Selat Malaka, ada Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Nah, Malaysia Timur itu berbatasan langsung dengan Kalimantan. Di sebelah barat, berarti di sebelah kirinya itu ada Samudra Hindia, dan di sebelah selatan ini ada Australia, ada Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Itulah batas-batas wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar dengan letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis busur. Apa sih itulah garis lintang? Garis lintang itu adalah garis hayal. Garis hayal artinya tidak nyata, tidak ada, hanya dibuat ketika menggambarkan sesuatu. Garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Jadi yang garis, kalau diperhatikan di gambar ini ada garis dari kanan ke kiri. Ini namanya garis lintang. Yang ini nanti kalau misalkan dia dipotong, bumi globe itu dipotong, maka itu akan membagi dunia ini menjadi dua, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Ini utara, ini bagian selatannya. Kemudian ada garis, ini dia garis lintangnya, kemudian ada garis bujur. Itu adalah garis sama, masih garis hayal juga yang menghubungkan kutub utara ke kutub selatan. Dari bagian utara, dari bagian atas ke bagian bawah. Berarti garisnya ini dari atas ke bawah. Itu adalah garis bujur. Dengan demikian, letak astronomis Indonesia itu ada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 11 derajat lintang utara, berarti yang paling atas ini ada 11 derajat, 6 derajat utara, dan yang paling bawah ada 11 derajat lintang selatan. Sedangkan dari bagian timur bujur, berarti yang paling timur ini ada di 95 sampai 141 derajat bujur timur. Nah, setelah kita mengenal peta Indonesia, sekarang kita akan mengetahui letak geografis atau kondisi geografis setiap pulau-pulau besar yang ada di Indonesia ini. Indonesia itu sebenarnya terdiri dari ribuan pulau-pulau, tapi yang kita bahas dalam hal ini adalah pulau besar, yaitu ini ada Pulau Sumatera, kemudian ada Pulau Bali, Pulau Jawa, kemudian ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, ini ada Bali dan NTT,
Nusa Tenggara, kemudian ada Papua. Jadi kita bahas satu persatu kondisi geografis Indonesia berdasarkan pulau-pulau besarnya. Untuk yang pertama Sumatera. Sumatera batas wilayahnya di bagian utara ada Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand. Itu bagian utara berarti di bagian atas sini. Kemudian ada di bagian timur, sebelah kanannya itu ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan di sebelah sininya. Kemudian di bagian baratnya ada Samudra Hindia. Lalu di selatan ada Selat Sunda dan Pulau Jawa di bagian bawahnya. Kondisi alamnya di Pulau Sumatera itu ada Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci dan Gunung Leuser yang ada di Aceh. Nah, ini untuk pulau yang kedua, Pulau Jawa. Pulau Jawa itu di bagian utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Ini Laut Jawa, Kalimantannya ada di bagian atas. Kemudian di bagian timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Di bagian sini ada Selat Bali dan Pulau Bali. Kemudian di bagian baratnya ada Selat Sunda yang berbatasan dengan Sumatera. Kemudian di bagian selatan ada Samudra Hindia. Sedangkan kondisi alamnya di sini ada juga banyak sungai. Salah satunya ada Sungai Solo, Bengawan Solo, kemudian Danau Ranu Kumbolus dan gunungnya ada Gunung Semeru. Pulau yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan. Kalimantan dengan batas wilayahnya di sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Ini Malaysia Timur, kemudian ada Brunei Darussalam, kemudian di atasnya lagi ada Laut Tiongkok Selatan. Kemudian di bagian timur di sini ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Di bagian baratnya ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sedangkan di bagian selatan ada Pulau Jawa dan Laut Jawa. Kondisi alamnya, di sana ada Sungai Kapuas, ada Danau Bangkau, kemudian ada Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Pulau yang keempat yaitu Sulawesi. Sulawesi berbatasan di bagian utara yaitu Laut Sulawesi dan Filipina. Di sini ada Laut Sulawesi dan Filipina. Di bagian timurnya ada Laut Maluku. Di sini, kemudian Kepulauan Maluku, dan di bagian baratnya ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Di sini berarti Selat Makassar itu yang menghubungkan Kalimantan dengan Sulawesi. Di bagian selatan ada Pulau Flores dan NTT. Sedangkan kondisi alamnya di sana ada Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat dan Gunung Lokon, serta gunung yang lainnya masih ada juga. Pulau-pulau kecil, Pulau Sunda yaitu ada Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Bagian utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores dan Pulau Sulawesi. Di bagian timur ada Timur Timur, kalau sekarang namanya Negara Timur Leste. Kemudian bagian barat ada Pulau Jawa dan Selat Bali. Sedangkan di selatan ada Samudra Hindia. Kondisi alamnya di sana ada Sungai Petanu, Danau Batur dan Gunung Rinjani. Dan pulau besar yang terakhir yang ada di Indonesia yaitu Irian Jaya atau Papua. Papua ini di bagian utara berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Kemudian di bagian timur di bagian belakang sini ada Papua Nugini. Di bagian barat ada Maluku. Kemudian di bagian selatan ada Laut Arafuru dan Australia. Ada Laut Arafuru, kemudian di bagian bawahnya ada Australia.
kondisi alamnya di sana ada sungai Memberamo, kemudian ada Danau Sentani dan Gunung Jayawijaya sebagai gunung tertinggi di Indonesia. Nah, anak-anak sudah mengenal kondisi wilayah atau pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Dengan mengenal ini, berarti anak-anak nanti semakin mencintai Indonesia. Dan selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang akan diberikan melalui Google Classroom. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.